tapi puji Tuhan kita dapat bertemu dalam PA gabungan pertama di bulan keluarga ini. PA ini terselenggara atas kerjasama Depok Utara dan Depok 1. Amin. Iklan sedikit boleh ya Mas Eva ya? Ya, oke sedikit lah. Saya benar-benar tamu ini jadinya. Baik, untuk memulai PA kita. Diundang tapi. Untuk mulai kita nanti mungkin PA ya. Liturgi PA-nya tidak terlalu banyak, jadi mungkin lebih fokus ke PA, diskusi. Tapi untuk memulai, kita akan menyanyikan lagu Inilah Rumah Kami. Saya kok agak bingung. Sebentar. Lama soalnya biasanya di ini apa? Rumah kami. Biasanya diputarkan Bu Apen. Jadi apa? Oke. Monggo nggih Bapak Ibu. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan sederhana, yang menjamin ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak itu telah dipilihnya. Damai dan indah kalau Tuhan beserta, sejahtera semua berkeluarga bahagia. Belum di-unmute Mas Adi. Kebiasaan. Untuk memulai kita berdoa dulu. Kita mulai dengan doa Bapak Ibu. Mohon perkenan Mas Edi untuk memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai persekutuan kita, pemahaman Alkitab pada bulan keluarga ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Bapa jika pada saat ini Engkau telah mengumpulkan kami dalam PA gabungan bulan keluarga GKJ Yeremia saat ini melalui media Zoom Tuhan. Semua ini adalah karena penyertaan kasih-Mu semata. Semuanya ini oleh karena pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami, terhadap kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memimpin PA ini, baik pemimpin PA Mbak Aban maupun kami para peserta boleh menikmati PA ini dan boleh mengungkapkan kehidupan rohani kami untuk sharing di antara kami semuanya Tuhan. Tuhan akan menyertai kami. Acara ini dari awal dan akhir oleh karena kasih-Mu semata, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu semata. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mas Tonun, Mas Edi, Pak Edi, Bapak Ibu, ini tadi sebelum pada datang, saya diminta untuk memberi nomor absen ini. Jadi nanti dilihat di nama-namanya
sudah ada nomor absen turut hadir. Hati-hati ada, kayaknya akan ada undian akan ada door prize kayaknya deh. Iya, akan ada door prize sepertinya. Dan nyaris saja nanti acaranya PA-nya dibatalkan kalau tidak memenuhi quorum. Tapi puji Tuhan sudah ada 22 layar ini, layarnya saja. Hadiahnya makan rujak jingur. Sambil makan rujak jingur, Pak. Sebelum kita masuk ke renungan PA, kita nyanyikan lagu Yesuslah segala-galanya. Kita akan memulai PA kita, judulnya kejutan nanti dari Bu Aban. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Aban untuk PA-nya dan kejutan-kejutan. Dan teruskan absennya dulu ya Bu. Iya, terima kasih Mas Adi. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita akan mendalami PA kita hari ini yang saya kemas berbeda dari biasanya. Jadi kalau selama ini kita pemaparan PA lalu diskusi gitu ya. Nah kali ini karena kita gabungan, saya berpikirnya pesertanya seperti PD kemarin, ada anak-anak, ada apa. Kayaknya yang kali ini agak mungkin belajar dari yang kemarin, mungkin tidak ikut akhirnya yang kali ini ya. Tapi kalau ada boleh diajak supaya mereka bisa ikut, karena ada sesuatu yang saya akan lakukan untuk Bapak Ibu terkasih ya. Sebelum kita mulai, kita mohon tuntunan cinta kasih Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa, karena cinta kasih-Mu saja, sehingga malam hari ini di tengah-tengah cuaca hujan dalam setiap wilayah kami di Kota Depok, kami tetap bersyukur Tuhan masih menggerakkan hati para
umatmu untuk bisa mengikuti PA keluarga pada malam hari ini. Jikapun ada dari umatmu yang tidak dapat mengikuti karena satu dan lain hal, kiranya ini juga tidak mengurangi mereka untuk nanti dapat menggumuli bersama-sama dengan keluarga, baik tema PD ataupun PA yang menjadi tema dalam bulan keluarga ini. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat bersama-sama menikmati PA malam hari ini di tengah-tengah cuaca ini, dan kami semakin sehati sepikir dalam terang cita kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya share screen dulu ya, Bapak Ibu terkasih. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya, walaupun hujan. Sudah terlihat? Loading. Oke. Jadi Bapak Ibu terkasih, oh belum ya? Oke. Hari ini tema kita adalah cinta yang menggerakkan keluarga. Cinta yang menggerakkan keluarga. Nah, kenapa cinta menggerakkan keluarga yang saya ambil menjadi rangkuman dari dua bahan PA kita dari Sinode? Karena menurut saya ketika dua bahan itu saya baca, yang kata kuncinya itu adalah cinta, menurut saya menggerakkan itu adalah salah satu kunci ketika kita berbicara dalam konteks keluarga, pelayanan, dimanapun kita berada. Cinta itu yang menggerakkan khususnya dalam keluarga kita. Terutama ketika saya tadi mengikuti webinar dari GKJ Ebenezer tentang merawat keluarga yang sakit, saya mengikuti dari YouTube. Saya melihat ada satu sharing dari seorang Adi Yuso yang punya istri stroke lama gitu ya. Ada satu kata kunci yang menarik dari keluarga bahwa mereka di tengah-tengah dinamika istri beliau yang stroke, bahkan anaknya pun sudah tiada karena kanker gitu ya. Mereka terus dengan cinta membangun support system untuk saling mendukung di dalam keluarga. Dan itu menurut saya kalau bukan cinta yang menggerakkan, rasanya tidak mungkin ya Bapak Ibu. Nah, karena itu kata cinta ini yang menjadi dasar kita pada malam hari ini untuk seru-seruan Bapak Ibu. Jadi PAH kali ini saya modifikasi dengan sesuatu yang unik. Ada kata cinta yang salah satu tim dari materi kurikulum keluarga kita, dia memaparkan cinta itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama, C, cari cara. Yang kedua, I, ingat impian tinggi. Yang ketiga, nerimo tanpa drama gitu ya, kalau saya ini kan dengan bahasa kita. Yang keempat, tidak takut salah. Yang kelima, asik bermain bersama. Nah, dari 5 ini akan saya paparkan dengan cara yang unik. Pertama, kita akan bermain dulu. Saya dari paparan cinta ini, Bapak Ibu terkasih, itu tidak mesti berurut ya, bisa lompat-lompat. Karena saya tahu kita sedang ini hujan, maka saya mau ajak kita main dulu bersama, yaitu kata A, asik bermain bersama. Karena menjadi keluarga artinya memiliki teman seperjalanan, dan kesenangan dalam keluarga akan terasa bermakna karena dilakukan barengan bersama. Nah, kita akan mari kita bermain bersama supaya kita semua bergerak. Paling enggak kalau Bapak Ibu nanti tidak mau bergerak, ya minimal mulutnya nanti ya, karena disuruh sesuatu. Bentar ya. Oke, saya close ya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu di akunnya masing-masing itu sudah ada angka. Misalnya Mas Adi, 1 Prasetyo Adi, 2, siapa nomor 2 ini? Aku nggak lihat nomor 2. Siapa yang nomor 2 Bapak Ibu boleh? Mbak Astri. Oh iya, Mbak Astri. 3 ini, 4 ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan bermain. Saya akan meminta kita membaca Alkitab. Tapi setiap nomor dari 1 sampai 26 ya Mas Adi ya. 1 sampai 26 itu satu akun satu kata. Jadi kalau satu akun Zoom itu ada 2 orang, maka bacanya 2 orang itu satu kata ya Bapak Ibu, tidak lebih dari 1 kata. Tetapi
kuncinya adalah syarat dari permainan ini ketika misalnya, bentar saya mute dulu ini ya. Ketika misalnya Bu Handayu dapat kata kasih, itu harus diganti dengan menyanyikan, dan kalau mau bergerak boleh, tapi kalau mau nyanyi aja juga boleh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kata kasih diganti dengan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu? Coba monggo dulu, di-unmute dulu semua Bapak Ibu. Biar nanti ternyata belum di-unmute. Kita unmute semua yuk Bapak Ibu. Walaupun ada suara anak-anak tadi nggak apa-apa. Coba tes dulu, unmute semua. Bu Erina bisa di-unmute? Pak Agus bisa di-unmute? Pak Siman, Pak Jarwo. Ini aku anak sehat siapa ya? Pak Sigit boleh di-unmute, Pak Sigit. Pak Sri, Pak Jarwo. Apa lagi nih yang belum unmute? Aku anak sehat ini aku nggak tahu siapa ini. Mau disapa juga bingung. Pak Sri, Pak Jarwo. Rina belum. Erina. Sudah ada. Di-unmute Bu Erina. Suaranya. Nggak bisa. Nah, oke. Oh, itu bisa Bu Yosep. Sudah. Pak Sri, Pak Jarwo. Nah, Bapak Ibu diingat boleh dilihat sebelum Bapak Ibu angka siapa, setelahnya Ibu angka siapa supaya tidak ketinggalan. Misalnya Pak Jun, sebelum Pak Jun nomor 6 siapa ya ini ya? Aku juga ngelihat nih. Nomor 6 Bu Yosep. Berarti setelah Pak Jun nomor 8 Saya. siapa itu yang bilang? Oh, Bu Tuti Joko. Jadi ibu-ibu boleh dilihat ya siapa sebelum dan sesudahnya supaya tidak salah. Oke. Nomor 15 nggak ada, Bu. Oh, 15 nggak ada ya? Aman, enak. Nggak ada ya Pak, Mas Adi ya? Oh, 13. Oh, berarti 15 saya deh. Saya 15. Dibuat 15 Mas Adi saya. baik. Maafan 15. Berarti sebelum aku siapa 14? 14 mana? Pak Agus dari Pak Cayon. Agus. Berarti setelah Aban Bu Susi ya. Susi. Oke, Saya nggak Ibu. bisa merename host, Bu. Apa? Saya nggak bisa merename host. Oh, sorry aku Iya. rename diriku ya. Jabatannya lebih tinggi. 15 ya. Oke. Kita tes ya Bapak Ibu, buka Alkitabnya. Yohanes pasal 15. Ayat 9 sampai 17. Sudah dapat? Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Setiap satu akun satu kata ya Bapak Ibu. Kita tes dulu ayat yang 9 saja dulu ya, kita tes. Dari nomor 1 sampai sesuai urutan. Sudah siap? Yohanes pasal 9 ayat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Udah ya, kita tes ayat 9 dulu Mas Adi, monggo nomor 1. Ini masih tes lo ya? Tes, ya. Kalau tes tapi sekalian dicoba Pak nyanyinya dan gerakannya. Enggak, lagunya lupa tadi apa. Oh, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bisa? Bisa? Itu kalau yang kasih, Bu ya. Kalau nemukan kasih ya. Apa? Kalau Iya, nemukan setiap kasih, ya. kata kasih diganti. Apa Pak? Masih termasuk nggak, Bu? Termasuk Pak, termasuk. Pokoknya semua yang kata dasar kasih diganti nyanyi ku kasihi kau dengan Kalau kasih. dua kali juga. Iya. 2 kali apa itu Bu? Satu ini nomor Itu 9 mengasihi, ini kata mengasihi, kasihnya Pak. 2. Oh enggak dong. Di ayat? 9 Ayat ini 9 ada 3. Nah iya sesuai dengan urutannya. Harus diulang. Oke, memang Mas Adi oke. Kita coba ya. Monggo Mas Adi. Seperti Apa? Lanjut. Nomor 3. Siapa nomor 3? Pak Jarwo. 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 Jaro.
Salah, udah. Ayo, nomor 4. Kaseta. Kaseta nyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya. Oke, lanjut 5. Aku. Ya. 6. Bu Erina. Erina. Sudah. Demikian. Oke, Juga. demikianlah juga. Telah Carla. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Asari. Kamu. Ya, nomor 12. Oke. Pak. Double klik. Tinggallah, Pak. Tinggallah. Tinggallah. Iya. Nomor 13. 13 apa? 13 mana 13? 13-nya nggak ada. Oh, nggak ada. 14. Bu Sumarti. Ku kasih kamu adalah sahabatku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke. Itu percobaan. Kita ulang ya, Bapak Ibu ya. Percobaan terus. Tapi kayaknya kalau sesuai urutan agak bingung ya. Tapi kalau di layar kita nggak sama semua ya, Mas Adi ya. Kenapa, Bu? 13 ada, Mbak. Oh, ada. Keluarga Sumarti. Sumarti. Iya. Oke, kita ulang ya. Mulai dari angka 1 lagi. Semoga lancar ya, Bapak Ibu. Diingat dulu nomor berapa kita. Kalau udah dengar suara yang sebelum dan sebelum kita terutama ya, kalau udah dengar suara sebelum kita berarti kita, gitu ya. Sudah? Siap ya? Hafal suara siapa itu? Orang lain nggak hafal. Oh, nggak hafal ya? Suaranya susah dihafal. Suaranya saja mungkin. Berdasarkan suara. Kenapa Bu Ani? Kenapa Bu Ani? Kalau di sini dihafal, kalau langsung sih mungkin ini ya. Langsung tahu ya. Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting kita coba aja, ada salah-salah sedikit ya. Begitulah karena dari Zoom ya. Kita coba ya Bapak Ibu mulai dari ayatnya yang ke-11. Tadi 9-10. Ayatnya yang 11. Ingat kata kasih ganti menjadi kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo Mas Adi. Semuanya. Tuh. Kepadamu. Lima. Pak Tono. Supaya, Pak. Supaya, Pak Tono. Supaya suka-sukaku. Supaya saja Pak, satu kata. Oh, supaya. Bu Erina. Sukacitaku. Oke. Ada. Janji cintaku begini. Siapa? Tuti. Di dalam kalau itu di dalam siapa nomor 8? Tuti. Bu Tuti. Oh iya Bu Tuti, di dalam Bu Tuti. kamu Dan sukacitamu menjadi penuh. Bu Marti. 13 Bu Marti. Penuh, Pak Agus. Inilah. Inilah perintahku. Yaitu, Ibu Susi dulu. Perintahku. Yaitu. Supaya. Supaya. Siapa supaya tadi? Supaya saya. Supaya Oh, saya 18 suci. sekarang. Supaya. Siapa 18? Wana sehat. 18. Mana 18? Kamu. Nggak ada 18 ya? 19?
12 Kamu. Pak Sri. Pak Sri. Oh, Pak Sri, kamu. 12. 20, 20. Paling. Siapa 20? 20. Yang mana? Saling, Bu. Saling. 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 Pak, Satu nyanyi. Pak Penta. Pak Penta nyanyi. Satu nyanyi. Nah, berhubung di unmute nggak bisa nyanyi di sini nih Mama. Wah, suaranya kenceng itu nyanyi. Dasar Pak Pamong nih. Ayo Pak Penta, ayo Pak Penta. Nyanyi sama-sama dong, nyanyi apa lagi ya? Ya tadi Sihi Pak Pamong. Kasih Tuhan. Bukas. Nah, itu udah ya diwakili itu. Kau dengan kasih Tuhan. Oke lah, Korwilnya menolong, Korwilnya menolong. Lanjut. Lanjut. Seperti Mas Pasiman. Aku. Nah, Lanjut 23. 23. Salah. 23 salah. Apa 23 nggak ada? 24. Oh, Mbak Wulan. Ada ya? Mana? Oh, ada ya, Bu Wulan. Setelah belum di-unmute tapi 24. Kasih Git. Kasih Tuhan. Oke, 25. Kamu. 26. Tidak. 27. Ada. Urut ya, ada. 28, terakhir kata 28. Bu Soni nih. Titi. Belum unmute tapi. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Ku kasih Kau ku kasih dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajahmu, kemuliaan ku kasih dengan kasih Tuhan. Oke, walaupun tersendat-sendat karena lewat Zoom nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Setidaknya ada yang bernyanyi malam hari ini dan kita semua pun bernyanyi. Nah, itu asik bermain bersama Bapak Ibu terkasih. Yang pertama dari kata cinta tadi itu adalah C. Cari cara. Keluarga percaya bahwa tiap diri kita mau dan mampu menemukan cara mengatasi tantangan dan hambatan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kali ini kita agak serius. Kita akan dibagi ruang 3, yang setiap ruang nanti, room 1, dia akan membahas kisah Yusuf dan saudaranya. Room 2, dia akan membahas kisah Yakub dan Esau. Room 3, dia akan membahas kisah Ishak dan Ribka. Jadi Bapak Ibu terkasih, yang dicari atau yang didiskusikan adalah apa masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh ini dan cara apa yang ditempuh oleh mereka untuk menyelesaikannya. Jadi jelas ya Bapak Ibu terkasih, tiap room dapat tokohnya masing-masing, lalu apa masalahnya dan cara yang ditempuh untuk menanganinya. Nah, sebentar ya, saya atur share room-nya. Saya hanya akan beri waktu 10 menit Bapak Ibu, karena kisah ini tidak asing lagi. Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah semua pernah mendengar. Jadi saya akan membagi 3 ruang. Room 1, itu di sini di layar saya muncul Bu Sumardi, Bu Mardi. Tadi kisah Yusuf dan saudaranya ya, Bu Mardi. Di room 2 ada Mas Adi, salah satu anggota di dalamnya, kisah tadi sebentar aku lihat lagi intip ya. Kisah Yakub dan Esau. Iya, betul. Lalu room 3 di sini ada keluarga Bu Sahni membahas tentang Ishak dan Ribka. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya hanya beri waktu 10 menit. Apa masalah yang dihadapi dinamika tokoh itu?
Lalu cara apa yang mereka tempuh untuk menyelesaikannya atau yang dihadapi bagaimana caranya gitu ya. Itu saja Bapak Ibu. Saya bagi ya sebentar. Sorry. Bapak, Saya Pak. Bapak, seperti yang saya katakan tadi, saya mohon izin pulang dulu Oh ya. iya Pak. Sudah Pak, ditunggu iya, di Pak. rumah. Ye, Ya, terima kasih. ya. Mohon izin. Jangan di laut mulu kedinginan. Pak Tani, tungguin itu di pintu. Laut mulu kedinginan. Sudah ditunggu di rumah. Terima kasih. Langsung Selamat pulang ya, ber-PA Pak. semuanya. Ye, selamat ber-PA. Siap. Ye. Saya beri waktu 10 menit ya Bapak Ibu terkasih, apa masalahnya dan cara yang dihadapi. Mungkin nanti dipilih satu orang untuk juru bicara ya. Terima kasih, silahkan berdiskusi singkat. Ini Pak Septa belum masuk join. Oh udah. SS, siapakah ini SS? Kayaknya harusnya sudah ada di list. Oh iya. Halo SS, siapakah ini? Tes tes. Halo SS. Tes tes, siapakah SS? Belum join? Bentar ya, aku coba. Udah apa belum ya ini? Tes tes SS belum masuk ya? Halo, siapakah SS? Halo, SS. Tes tes, halo, halo SS. Halo, ini dengan siapakah Bapak, Ibu? Halo. Kok ini nggak tahu siapa ya, Pak? Anak emas kan di
disayang, dibanggakan, atau begitulah, sehingga terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga besar mereka. Nah, cara yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan memang cukup panjang perjalanan, tidak hanya dalam satu skup waktu untuk menyelesaikan, tapi perjalanan dari kisah Yusuf sendiri setelah ke Mesir dan bisa menolong, membantu saudara-saudara yang lain, kuncinya mengampuni saudara-saudaranya yang lain yang menganggap dia bersalah atau dianggap tidak benar lah sikap dari Yusuf ini. Jadi sikap mengampuni inilah yang ditonjolkan, yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga rekonsiliasi dari keluarga besar Yusuf ini bisa berjalan. Mungkin yang lain bisa menambahkan, monggo. Monggo, kalau ada yang mau menambahkan dari room 1, Bapak Ibu. Tambahin dikit Pak D. Pak D tadi tentang pendapatnya Mas Sri tadi bahwa masih tetap mengandalkan Tuhan. Oke, jadi mengandalkan Tuhan ya. Siapa ini? Yusufnya ya? Ya, Yusuf ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Room 1? Oke, nggak ada. Room 2. Tadi kalau nggak salah Pak Mas Adi. Ya, room 2 juru bicaranya Mas Adi. Silakan Mas Adi. Baik. Tadi karena tokoh kita cuma 2, Esau dan Yakub, jadi lebih mudah dibandingkan kelompok 1 karena kelompok 1 kan 12. Jadi kita coba ambil satu-satu. Jadi ada 2 tokoh utama. Yang pertama Yakub. Masalahnya adalah Yakub itu menginginkan hak kesulungan, kemudian dia menipu Esau dan akhirnya dia merasa bersalah dengan merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan dengan kondisi itu. Pada akhirnya cara yang dia tempuh untuk mengatasi masalah itu adalah dia berani untuk minta maaf sebagai wujud cintanya kepada sang kakak. Dan kemudian tokoh yang kedua si Esau, dia tidak menghargai hak kesulungan, sehingga dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Itu masalah dia, dan dia mengalami permasalahan merasa ditipu oleh Yakub, gitu ya. Namun cara yang tempuh pun juga pada akhirnya Esau sadar itu ada kesalahan ada di dia, sehingga dia memaafkan Yakub. Sehingga sebelum Yakub datang kepada Esau sudah menyatakan untuk mau maafkan dia, gitu. Sehingga itu juga dilakukan. Demikian juga walaupun mungkin pro kontra 2 tokoh pembantu, ayah dan ibunya, dengan caranya masing-masing mewujudkan cintanya, gitu. Seperti ibunya, bagaimanapun juga salah benarnya Yakub tetap dibela, gitu ya. Itu cara dia untuk mengatasi semua permasalahan yang dialami, tetap belain Yakub, gitu. Nggak tahu bagaimana caranya, Yakub pokoknya benar, gitu. Itu sih yang kita lihat, gitu. Yang jelas yang kita garis bawahi Yakub dan Esau-nya ya. Kalau ayah dan ibunya kan hanya tambahan saja. Itu sih. Mungkin ada tambahan, pasti ada tambahan ini. Seru soalnya tadi kita. Monggo, kalau ada Bapak Ibu yang room 2. Nomor 2. Diam berarti setuju. Oh, cukup katanya Mas Adi. Oke, berarti terima kasih room 2 Mas Adi. Room 3, siapa yang mewakili Bapak Ibu terkasih tadi kalau nggak salah Bu Sahni? Room 3 yang mewakili adalah yang muda, Priska. Semangat Mbak Pris. Aduh, terima aja lah nasibnya. Air duluan soalnya. Ya, kalau dari diskusi kami tadi mengenai Ishak dan Ribka ya. Jadi kalau dari yang kami lihat itu Ishak sama Ribka ini adalah bapak ibu yang tidak sepaham satu dengan yang lain.
si Ishak sangat mengasihi si Esau. Kenapa sangat mengasihi Esau? Karena kalau dilihat di kitab Kejadian itu si Ibunya sama. si Esau-nya itu suka makan daging buruan. Ya, si Ribka itu lebih mengasihi Ishak karena ya emang lebih mengasihi aja, di Alkitab nggak dijelasin sih kenapa gitu. Karena dia lebih tenang. Ya, dia lebih tenang sikapnya. Terus dia mendengar lebih penurut ke ke ibunya seperti itu. Nah, terus di sini juga kami pendapat punya cara asuh masing-masing gitu ya. Tidak ada kesepakatan antara ibu dan anak. Kemudian yang fatalnya lagi adalah si Ribka itu mengajari Yakub untuk berbohong dan kabur dari masalah. Itu yang paling fatal. Nah, cara yang ditempuh dari keluarga ini adalah kalau kita lihat kan si Ribka itu kan minta Yakub untuk pergi sampai nanti si Esau itu tenang, baru mereka akan diajak ketemuan, istilahnya kayak gitu. Ya si Isa karena penurut ya nurutin aja gitu kata ibunya seperti itu. Dan waktu setelah si Ishak memberkati si Yakub, si Ishaknya ini sedih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, udah kebacut gitu. Intinya bapaknya akhirnya membesarkan hati anaknya gitu. Walaupun ada kata-kata di sini ya, engkau akan sesungguhnya istilah di sini, engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi dia membesarkan hati anaknya bahwa kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu, kayak gitu. Jadi bapaknya membesarkan hati Esau, walaupun Esau-nya harus butuh waktu yang lama untuk mau memaafkan kembarannya si adiknya ini. Itu sih. Oke, iya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya share screen-nya lagi ya. Ada yang mau menambahkan? Saya melewati. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, room 3? Oke, Bu Sahni kayaknya ngomong cukup gitu ya, walaupun unmute. Ada yang menambahkan? Tidak. Oke, saya share screen lagi ya Bapak Ibu terkasih. Jadi Bapak Ibu terkasih, dari diskusinya tadi, menarik ya Bapak Ibu katakan bahwa Yusuf dan saudaranya punya cara ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, akhirnya mengampuni Yakub dan Esau juga. Dengan tadi diulas dari sisi Yakub bagaimana, Esau bagaimana, bahkan kisah Ishak dan Ribka yang tadi saya waktu dibagi room sama Mas Kris, mereka nanti yang bagian Ishak Ribka dapat nggak ya nanti diskusinya, ternyata dapat gitu ya. Ini nggak tahu ini Mbak Priska yang dalami sendiri atau dengan yang lain tadi ya Mbak Priska ya. Karena akhirnya yang diulas benar itu tuh arahnya, bahwa si Ishak dan Ribka ini tidak sepaham dalam, bukan sepaham ya, tidak sepakat atau ya sepaham lah ya, tidak sepaham dalam mendidik anak. Dan di balik 3 kisah ini mereka sebenarnya yang paling unik gitu ya, karena akhirnya dengan caranya sendiri yang malah justru membuat caranya masing-masing yang justru membuat anak jadi kayak kalau kita bahasanya kacau gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu terkasih, dari 3 contoh ini sebenarnya yang mau saya ajak ke kita, bahwa dalam keluarga apapun itu masalahnya, ketika kita mau menemukan cara mengatasinya, tantangan dan hambatan itu di dalam Tuhan, maka semua akan endingnya indah gitu ya. Karena kalau dilihat tadi 3 kisah tadi itu berurutan sebenarnya satu keluarga nih, keluarga besar semuanya ini ya. Bahwa ternyata semua endingnya kalau kita berusaha kembali ke Tuhan, maka endingnya akan indah. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita mau diteguhkan bahwa keluarga Kristen harus percaya bahwa setiap diri kita mau dan mampu menemukan cara mengatasi tantangan dan hambatan di dalam Tuhan.
kata kuncinya tadi ya, ada yang room 1 tadi mengatakan mengandalkan Tuhan. Jadi caranya itu adalah di dalam Tuhan, bukan cara manusiawi kita. Karena kalau caranya manusiawi kita, nanti jatuhnya bisa kayak Ishak dan Ribka yang beda jalan, yang akhirnya anaknya kacau gitu ya. Walaupun akhirnya tadi Mbak Priska mengulas bahwa Ishak membesarkan hati anaknya gitu ya, untuk dia bisa akhirnya menerima nanti adik ataupun saudara kembarnya. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu yang C. Tadi yang A, asik bermain bersama. Yang I, ingat impian tinggi. Dan ini maksudnya adalah kita keluarga mau mengawali dengan langkah kecil untuk perubahan yang lebih besar. Dalam Tuhan. Lagi-lagi kata kuncinya dalam Tuhan. Menemukan jalan untuk menjadi versi terbaik dari tiap anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu terkasih, bagi yang sendiri boleh berpikir sendiri. Bagi yang sedang bersama keluarga, coba rangkai satu kalimat, kami bermimpi jadi keluarga yang titik-titik. Saya 2 menit cukup ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau didalami lebih dalam setelah PA saja, nanti kita lama. Lalu kami bermimpi jadi keluarga yang titik-titik. Misalnya kalau contoh, kami bermimpi jadi keluarga yang bahagia, yang senantiasa sehat, atau apalah yang ukurannya Bapak Ibu ya. Lalu 2 langkah kecil yang bisa dilakukan untuk itu. 2 menit Bapak Ibu. Nanti tidak semua sharing, paling enggak semua coba ditulis di handphone atau di kertasnya masing-masing. Bagi yang mau share dari Japri ke Aban privat, boleh sekali dari chat, supaya bisa tahu tanpa saya sebut nama nanti. Kami bermimpi, keluarga kami bermimpi keluarga kami menjadi diskusikan ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang sendiri berarti nanti setelah PA agak lebih diskusi lebih dalam ya. Lalu 2 langkah kecil untuk mencapai itu Bapak Ibu terkasih. Ya, kalau misalnya kalau misalnya mau mimpi keluarga, contoh ini secara duniawi misalnya kaya raya ya, berarti 2 langkah kecilnya sudah kita tahu ya, kerja pagi siang malam sampai subuh, pagi siang malam subuh gitu ya. Tapi saya yakin tidak sesempit itu ya tujuan kita ya. Semoga. Nulisnya lah, dia takon kinsa. Jangan nulis. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak Agus, nggak wajib ditulis ke privat ke saya. Nanti diungkapkan langsung boleh atau kalau berkenan. Oke. Oke, sudah ada yang share Japri 1 orang. Oke, 2. Saya share lagi ya Bapak Ibu terkasih biar terlihat. Bagi yang tidak sekarang lengkap dengan keluarga, nanti setelah PA ya. Oke, saya bacakan yang share Japri ya. Nanti saya buka untuk Bapak Ibu yang mau share langsung. Yang dari Japri, kami bermimpi jadi keluarga yang berlaku baik. Caranya, 1, keluarga yang bekerja sama. 2, membiasakan berbuat baik. Oke, itu. Yang selanjutnya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ini 2 langkah kecilnya berarti keluarga yang takut akan Tuhan. Boleh nanti sharing sendiri kalau berkenan ya yang share ini. Lalu everyone nih, Bu Suwarni, semua melihat ya, kami bermimpi agar keluarga saling mengasihi dan setia kepada Tuhan. Lalu ada everyone juga, Pak Edi, menjadi keluarga yang menjadi berkat. Lalu privat, kami bermimpi menjadi keluarga yang damai dan sejahtera. Pak Edi langkahnya membiasakan berbagi. Lalu langkahnya tadi yang nyebutin bahwa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, langkahnya 1, membiasakan diri untuk beribadah. 2, mengajak keluarga beribadah. Oke, itu dari chat Bapak Ibu. Adakah yang berkenan men-sharekan langsung? Kami bermimpi jadi keluarga yang, lalu langkahnya apa? 2 saja. Itu tadi Japri dari Bapak Ibu yang menurut saya sudah salah satu contoh untuk kita. Bahwa ternyata kalau mau jadi keluarga yang takut akan Tuhan,
ya langkahnya membiasakan diri beribadah dan mengajak keluarga beribadah gitu ya. Itu 2 langkah kecilnya, tapi saya yakin ada langkah-langkah kecil lain yang menjadi perjuangan untuk mencapai ini. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau share langsung? Kayaknya Pak Septa unmute. Pak Septa mau share? Boleh dong, silakan. Boleh, silakan Pak. Jadi apa namanya, yang saling mengasihi selamanya. Oke. Jadi saling mengasihi selamanya. Itu langkah kecilnya, yaitu yang pertama komunikasi tetap terjalin, dan yang kedua saling menghargai. Oke, itu 2 langkah kecilnya ya Pak, tapi sebenarnya langkah kecilnya banyak sekali untuk saling mengasihi. Itu dari Pak Septa, Bapak Ibu terkasih. Yang lain ada? 1 orang lagi boleh? Saya coba, Bu. Boleh Pak Agus, monggo Pak Agus. Kami kan jadi keluarga yang di dalam Tuhan selalu ada damai dan kasih. Oke. Dan langkah yang kami lakukan adalah kita tetap saling menghormati, kita saling menghargai baik kelebihan dan kekurangannya, sehingga keluarga tersebut menjadi kan damai dan bisa menjadikan saluran berkat bagi sesama. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Agus. 2 langkah kecilnya itu ya Pak, tapi sebenarnya langkah kecilnya banyak sekali untuk jadi keluarga yang damai tadi ya Pak Agus ya. Terima kasih yang mewakili Pak Septa dan Pak Agus. Saya yakin Bapak Ibu terkasih semua juga punya mimpi yang baik di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, apapun mimpi kita dalam keluarga tersebut, itu cara kita agar menemukan jalan untuk menjadi versi terbaik dari tiap anggota keluarga kita. Dan mimpi ini harus sama untuk setiap anak, bapak, cucu, menantu, semua ya. Karena kalau ada satu saja yang tidak, kita belajar dari kisah Ishak dan Ribka tadi, pasti akan jadi kacau gitu ya. Walaupun pada akhirnya mungkin ada kekacauan Bapak Ibu terkasih, kita ingat cari cara untuk terus memperbaiki. Cari cara. Balik ke yang C yang pertama. Kita lanjut ya Bapak Ibu terkasih. Yang N. Nah, yang N apa ini? Nerimo tanpa drama. Menjadi keluarga artinya selalu berefleksi dalam terang kasih Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri serta yang lain dalam berbagai situasi Bapak Ibu terkasih. Nah, refleksi ini pun coba tanya ke diri kita Bapak Ibu terkasih, apakah ada kata atau sikap kita, diri kita yang menyakiti keluarga ya? Atau sebaliknya, apakah ada kata atau sikap keluargaku yang menyakitiku? Ini harus menjadi refleksi, karena ketika jawabannya ternyata ya, Bapak Ibu terkasih, kita harus selalu berefleksi dalam terang kasih Tuhan. Artinya misalnya saya nih, nyakitin hati Mas Kris gitu ya. Saya harus mau belajar berefleksi bahwa apa sih sikapku yang kok bisa aku nyakitin dia, kenapa aku bisa bersikap seperti ini. Kalau ternyata aku punya background masa lalu yang buruk, maka dalam terang kasih Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong perdamaikan aku dengan masa lalu itu. Sehingga ketika kita berdamai dengan diri, maka situasi apapun Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang menerima tanpa drama ketika ada hal-hal konflik yang ada di keluarga kita. Atau sebaliknya, misalnya orang lain yang menyakiti kita, maka kita pun berefleksi, kenapa ya dia bersikap seperti itu? Jangan-jangan dia nggak sadar, jangan-jangan dia punya sesuatu yang dia belum berdamai, sehingga ya udah deh aku aja dulu berdamai dengan diriku sendiri. Ada waktunya nanti dia akan sadar, atau kita mau berani untuk mengingatkan. Begitu ya Bapak Ibu terkasih, nerima tanpa drama ini berarti ketika orang menyakiti, kita tidak membalas menyakiti. Ketika orang emosi, kita tidak membalas dengan emosi. Ketika orang mencaci kita di anggota keluarga, kita tidak membalas mencaci. Itu nerima tanpa drama. Realita dalam prakteknya. Begitu Bapak Ibu terkasih. Yang terakhir, T. Tidak takut salah. Karena menjadi keluarga adalah memberanikan diri mencoba ide-ide baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin di dalam Tuhan. Nah, setelah PA ini, Bapak Ibu terkasih, diskusikan ide-ide apa saja yang bisa dibuat agar keluarga semakin saling mencintai dan semakin mengasihi Tuhan serta sesama.
Kalau kita punya ide-ide yang kayaknya belum pernah dicoba, tapi kok kayaknya ini nggak biasa, jangan takut salah Bapak Ibu. Segala sesuatu harus kita coba di tengah-tengah situasi pandemi ini. Karena kalau kita tidak mencoba, sekedar kita belajar mengatakan I love you kepada pasangan, belajar untuk merangkul anak kita, atau belajar untuk mendengarkan, itu hal-hal yang kayaknya susah, kayaknya ringan malah ya, tapi kadang susah untuk dilakukan. Tapi Bapak Ibu terkasih, nanti malam disempatkan untuk cari ide-ide baru yang bisa dilakukan bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu, cinta itu menggerakkan kita untuk cari cara. A, asik bermain, I, ingat impian tinggi. N, nerimo tanpa drama. T tadi apa? Barusan. Iya, tidak takut salah. A, asik bermain bersama. Jadi Bapak Ibu terkasih, hari ini kita diteguhkan untuk melakukan aspek cinta dalam hidup kita, dalam keluarga kita, supaya cinta itu yang menggerakkan keluarga kita untuk lebih bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Ada tambahan Bapak Ibu terkasih? Atau pertanyaan juga boleh, tapi jangan banyak-banyak karena sudah 20:17. Yang mana Pak? Mas Kris mengingatkan Bapak Ibu. Katanya titip pesan Mas, supaya nanti semua keluarga GK Jeremia juga diteguhkan. Dia menitip pesan bahwa Bapak Ibu, semua keluarga, bahkan di konteks Alkitab, tidak ada yang sempurna. Begitu ya Mas Kris ya? Jadi justru dalam kesadaran kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, kita butuh Tuhan. Kalau kita sadar kita tidak sempurna terus kita suka-suka, itu yang makin kacau. Tetapi kalau kita sadar bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, maka itu harus jadi dasar untuk kita bersama keluarga, kita butuh Tuhan untuk menghadapi ketidaksempurnaan ini. Kita butuh Tuhan untuk menghadapi tantangan, kita butuh Tuhan untuk mencari cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu Bapak Ibu terkasih, tambahan dari Mas Kris. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan? Pak Sigit, unmute boleh Pak Sigit? Mau ngomong kayaknya? Ya, saya sedikit menambahkan Bapak Ibu, jadi mimpi menjadi keluarga yang katakanlah damai dan sejahtera. Kemudian langkah-langkah pasti banyak. Damai dan sejahtera itu tidak lepas seperti yang barusan disampaikan Mbak Arban, Mas Kris, bahwa damai dan sejahtera itu tidak bisa lepas dari permasalahan atau konflik di antara keluarga. Perbedaan pendapat segala macam pasti ada, sehingga kita perlu mencari cara supaya menyelaraskan perbedaan itu sehingga menjadi sesuatu yang baik buat keluarga. Kemudian yang tadi, apakah kita pernah menyakiti atau pernah disakiti, misalnya ada kata-kata atau sikap. Justru bagi saya dan keluarga, ini menjadi pengingat buat kita semua, buat kita dan keluarga, bahwa dengan disakiti atau ditegur, itu berarti ada yang mengingatkan buat kita supaya langkah dan tindakan-tindakan saya, tindakan-tindakan keluarga saya selanjutnya bisa berubah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi buat saya disakiti dalam tanda petik ya, dalam tanda petik bukan berarti harus menyakiti, tetapi bagian dari teguran bagi saya dan keluarga saya juga menyampaikan itu bagian dari teguran saya ke keluarga supaya kita sama-sama bisa menyelaraskan dan menjalankan atau menggapai impian yang seperti sudah kita rencanakan. Saya kira itu, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Sigit untuk tambahannya yang makin melengkapi, menegaskan. Ada lagi Bapak Ibu satu orang? Suara ibu-ibu dong. Dari tadi suara Bapak terus nih. Mana ibu-ibuku tercinta? Satu orang boleh menegaskan atau meneguhkan atau menambahkan. Ada ibu-ibu? Kayaknya Bu Soni senyum nih. Boleh Bu Soni? Sebenarnya sih udah cukup Mbak, tetapi apa ya, setiap keluarga tadi udah disampaikan, jadi sebaiknya
kita kan sadar kalau setiap keluarga itu tidak ada yang sempurna. Nah, hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan, khususnya untuk keluarga kecil. Setiap keluarga kecil kita menjadi teladan bagi anak-anaknya. Cukup, Mbak Aban. Terima kasih Bu Soni, makin menegaskan dan meneguhkan kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, di PA kali ini sebenarnya sederhana, tetapi saya benar-benar berharap bahwa yang sederhana ini menjadi perjuangan kita bersama. Karena kalau kita sudah di konteks keluarga bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita, pergumulan kita, saya yakin permasalahan lebih luas, konteks keluarga besar Yeremia, konteks bangsa negara, kota Depok, apapun itu bisa kita hadapi dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Adi. Amin. Terima kasih Bu Aban atas renungan, atas ulasannya pada PA kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Di rumah saya mulai hujan lagi ini, mulai dingin lagi. Dan untuk mengakhiri PA kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, ada yang request lagu ini, udah kayak zaman radio zaman dulu. Ada yang request lagu. Saya siapkan dulu lagunya. Sebentar. Wah, muncul sendiri nih lagunya nih. Cinta Keluarga Tuhan, Mas. Wah, ini ada yang sudah request duluan, Mbak. Kira-kira lagu apa nih, lagu ya? Ya. Ya, untuk menutup ya kita pada malam hari ini, kita menyanyikan lagu Karena Cinta. Mati. Ku di sini karena kau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena
Baik. Ya Bapak Ibu, untuk mengakhiri kita pada malam hari ini, Mbak Astri sudah memunculkan kameranya, sudah siap untuk mengakhiri dalam doa, Mbak Astri. Monggo Mbak Astri. Tapi sebelum ke sana mungkin Mas Adi bisa sebelum ditutup mungkin. Monggo Mas Adi. Ya, untuk mengingatkan aja kembali bahwa nanti tanggal 29 Oktober ya. 29 Oktober itu ada PA. Ya. Persekutuan Doa Gabungan dan penanggung jawabnya oleh Depok 1 di sini saya lihat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Ya, monggo Bapak Ibu nanti ikut ambil bagian. Terima kasih. Cukup Mas Adi. Baik, kita akan mengakhiri PA kita. Sudah 8:30. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bahwa cinta yang tadi dijabarkan sedemikian rupa oleh Mbak Aban benar-benar bisa kita kerjakan di dalam keluarga kita, dan bulan keluarga ini juga menjadi bulan di mana kita semakin mensyukuri adanya keberadaan keluarga kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami merasakan cinta-Mu pada malam hari ini. Karena di tengah cuaca yang kurang begitu baik Tuhan, tapi Engkau sendiri yang memampukan kami semua untuk memberikan waktu untuk mau mengikuti PA dengan tekun mulai dari awal hingga akhirnya saat ini. Betapa kami terberkati Tuhan mengetahui bahwa kami memiliki keluarga yang Engkau limpahi dengan cinta kasih. Biarlah apa yang kami pelajari bersama hari ini Tuhan membuat kami semakin ingin mencintai keluarga kami dengan lebih lagi. Dan biarlah bersama-sama kami dan keluarga kami boleh semakin mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Menjadikan Engkau sebagai sumber dari segalanya. Dan dengan demikian keluarga kami boleh menjadi seperti apa yang kami impikan. Bukan karena kekuatan kami sendiri Tuhan, tetapi karena kami tahu Engkau sendiri yang juga bersama-sama membangun keluarga kami. Kami mengakhiri PA pada malam hari ini Tuhan, dan kami siap untuk beristirahat pada malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, demikian Bapak Ibu PA kita pada malam hari ini. Hobi lari nikmati alam bersama keluarga sekalian. Ojo lali Kamis malam waktunya PD gabungan. Sik, dia mantap Mas Adi, matur nuwun. Matur nuwun. Bapak Ibu majelis matur nuwun, Bapak-bapak terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa semua. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Yang masih di jalan hati-hati.